selaku penguji anggota dan Bapak Bejo Aprianto selaku pembimbing anggota. Hari ini kita akan melakukan ujian seminar proposal Saudara Ahmad Dwi Kurniawan. Semoga apa yang akan kita lakukan pada hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini yang pertama, jadi memang beberapa persyaratan bisa sampaikan. Seharusnya untuk ujian itu ada satu persyaratan, yaitu sudah pernah ikut seminar proposal 10 kali, di mana dari 10 kali itu 1 kali pernah jadi moderator dan 1 kali pernah jadi notulen. Ya, namun begitu ini kemarin untuk Saudara Ahmad Dwi Kurniawan dan ada lagi nanti yang akan maju Saudara Inti Nurtirta. Mungkin mohon dimaafkan kalau kondisi yang pertama kali ini mungkin tidak bisa memenuhi sebanyak itu. Tidak bisa memenuhi angka 10, namun mereka semua sudah pernah mengikuti. Nah, ke depan mungkin kita sambil jalan, kita sambil mengikuti peraturan itu. Oleh sebab itu, mohon untuk angkatan 2017, sementara ini wajib. Setiap kali ada yang seminar proposal, wajib ikut, supaya segera terpenuhi persyaratan untuk mengikuti sempro itu harus sudah pernah mengikuti seminar proposal orang lain, yang 1 kali pernah jadi moderator dan 1 kali pernah menjadi notulen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sehingga harapannya para mahasiswa yang angkatan 2017 bisa memahami itu, dan saya sangat berharap ini mungkin sebagai pembuka ya Saudara Ahmad Dwi Kurniawan. Harapannya angkatan 2017 semoga dengan adanya pembuka ini akan segera menyusul ya. Semoga angkatan 2017 akan banyak, setelah ini akan banyak yang menyusul untuk segera seminar proposal skripsi. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya waktu saya berikan pada Saudara moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Astuti. Saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara seminar proposal Saudara Ahmad Dwi Kurniawan. Kepada yang kami hormati Ibu Dr. Sri Astuti, MSI, selaku dosen pembimbing utama. Yang kami hormati Aprianto, SPD, MPD, selaku dosen pembimbing anggota. Yang kami hormati Ibu Dr. Sri Kantun, MED, selaku dosen penguji utama. Yang kami hormati Bapak Muhammad Asroful Mujib, SPD, MSc, selaku dosen penguji anggota, serta seluruh peserta seminar yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya sehingga kita dapat melaksanakan dan hadir dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Titi Umayya Haryanti, selaku moderator, dan Inti Nurhita Pratiwi, selaku notulen, akan memandu jalannya seminar proposal skripsi Saudara Ahmad Dwi Kurniawan yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Recall atau Real Based Outdoor Learning terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Berikut merupakan susunan acara seminar proposal skripsi pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan materi oleh saudara penyaji, yang ketiga tanya jawab oleh peserta seminar, yang keempat pembahasan oleh dosen pembimbing dan penguji, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah hadirin yang terhormat, kami akan membuka acara ini. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara seminar proposal skripsi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, terima kasih. Untuk acara kedua yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Dwi Kurniawan. Kepada saudara kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Recall atau Request Outdoor Learning terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Oh, sebentar untuk Bapak dan Ibu dosen, apakah share screen saya kelihatan? Belum. Oh, belum. Belum terlihat di tempat saya, Mas. Belum. Sebentar, Bapak. Not responding. Tidak merespon. Mohon maaf untuk peserta seminar, ada gangguan sebentar. Mohon ditunggu. Yang Mbak Titik coba Mbak Titik yang share screen bisa nggak? Nah, selain Adik. Tapi HP. Si. Bisa. Ini ada host ya? Iya, Ada sudah. host ya? Sudah host adanya. Kenapa nggak bisa Pasti. ada? Aku betul gak bisa aku. Sudah host adanya. Belum muncul punyamu. Oh ya. Oke, sudah. Jadi ujungnya pasti. Oh, baik, saya mulai pemaparan saya secara proposal yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Request Outdoor Learning terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Next. Ada nggak bisa, next sendiri nggak bisa. Titik next. Nggak bisa mengoperasionalkan sendiri. PowerPoint-nya kok protected itu? Oke, bisa. Nah, mohon maaf Bapak dan Ibu dan peserta karena ada gangguan teknis sebentar.
Nah, untuk latar belakang dari penelitian saya, yaitu abad 21, sering disebut dengan abad globalisasi yang memicu pergeseran di dunia pendidikan menuju ke arah yang lebih baik. Nah, pendidikan dapat menjadi tolak ukur kualitas pendidikan dalam sebuah negara. Pendidikan yang baik dimulai dari sistem pembelajaran yang sistematis. Kurikulum 2013 merupakan perkembangan dari kurikulum sebelumnya yang diharapkan mampu mendorong siswa untuk aktif. Tetapi di sisi lain, masih terdapat siswa yang masih kurang dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru karena siswa kurang dirangsang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Oleh karena abad 21 terus berkembang, guru harus dapat mengikuti perubahan dalam dunia pendidikan, termasuk merubah penggunaan model pembelajaran yang digunakan sebelumnya. Tetapi, tidak semua model pembelajaran sesuai untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, siswa perlu dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran nyata di lingkungan sekitar, agar mendapat pengetahuan dan siswa tidak menjadi pendengar pasif terhadap informasi yang disampaikan oleh guru. Setelah itu, siswa dapat mencatat hasilnya dalam bentuk yang menarik. Oleh karena pelajaran geografi memerlukan pengalaman secara real agar siswa dapat memahami fenomena secara langsung di lapangan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji penerapan model problem-based learning dan mind mapping dengan pendekatan outdoor learning terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Nah, untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana model pembelajaran based outdoor learning terhadap kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh model pembelajaran real-based outdoor learning terhadap hasil belajar siswa. Nah, untuk tujuan dalam proposal ini yang pertama untuk mengkaji pengaruh model pembelajaran recall terhadap kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, untuk mengkaji pengaruh model pembelajaran recall terhadap hasil belajar siswa. Serta manfaat dari penelitian ini, yang pertama, bagi siswa dapat menyelesaikan permasalahan saat belajar. Yang kedua, bagi guru sebagai masukan dalam menentukan model pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, bagi peneliti menambah ilmu, pengalaman, dan pengetahuan. Serta yang terakhir, bagi sekolah dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Nah, untuk kerangka berpikir pada penelitian ini, yang pertama, model pembelajaran recall. Nah, model pembelajaran recall ini akan diaplikasikan dalam pembelajaran geografi kelas 10 MAN 2 Banyuwangi. Nah, untuk proses-proses dari model pembelajaran recall ini, yang pertama, siswa diperkenalkan dengan masalah. Nah, setelah itu, siswa dapat mencari jawaban dari permasalahan tersebut di luar kelas. Setelah mendapatkan jawaban dan dari permasalahan tersebut, siswa mencatat hasil dari masalah tersebut sekreatif mungkin, lalu dipresentasikan dan disampaikan kepada siswa dan kelompok lain. Setelah itu, siswa baru bisa melakukan evaluasi terhadap hasil dan proses belajar. Dari proses tersebut, siswa dapat memecahkan masalah dan memiliki pengalaman baru di lapangan, yang nantinya akan menghasilkan produk, kemampuan berpikir kritis, serta hasil belajar yang meningkat. Nah, dalam metode penelitian pada skripsi saya, yang pertama, jenis penelitian saya merupakan penelitian eksperimen. Lalu untuk desain penelitian, saya menggunakan post-test only control design, yang mana R merupakan random, untuk itu adalah perlakuan, dan O1 dan O2 merupakan hasil post-test, yang mana ada post-test dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, untuk tempat dan waktu penelitian, saya melakukan penelitian di MAN 2 Banyuwangi pada semester genap. Nah, untuk populasi dan sampel, saya populasi mengambil kelas 10 IPS 1 sampai 10 IPS 5 dengan satu kelas kontrol dan satu kelas eksperimen untuk sampelnya. Nah, untuk penentuan sampel, sebelum menentukan sampelnya itu diuji homogenitas dulu dengan menggunakan aplikasi SPSS, yang nantinya jika hasilnya homogen, maka pengambilannya menggunakan cluster random sampling, yaitu dengan cara diundi. Jika hasilnya nanti heterogen, akan menggunakan purposive sampling, yang mana memilih dua kelas berdasarkan rata-rata nilai ulangan sebelumnya yang memiliki selisih yang kecil. Nah, untuk metode penelitian yang variabel penelitian di sini ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.
untuk variabel bebas, yaitu model pembelajaran itu sendiri, yaitu recall. Untuk variabel terikatnya, keterampilan berpikir kritis serta hasil belajar siswa. Untuk definisi operasional variabel, yang pertama ada model pembelajaran recall yang merupakan perpaduan antara problem based learning lalu ada mind mapping dengan pendekatan outdoor learning. Lalu untuk keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan yang dimiliki siswa untuk mengembangkan dan dimiliki siswa untuk mengembangkan informasi yang diterima oleh siswa tersebut. Serta hasil belajar merupakan hasil proses pembelajaran berupa perubahan tingkah laku. Nah, dalam penelitian ini yang diteliti yaitu dalam aspek afektif. Untuk metode pengumpulan data ada 4. Yang pertama observasi yang digunakan untuk mengamati siswa. Untuk wawancara dilakukan sebelum dan sesudah penelitian, yang mana narasumbernya adalah guru geografi kelas 10 MAN 2 Banyuwangi serta siswa kelas 10 MAN 2 Banyuwangi. Untuk sesi dokumentasi itu diperlukan untuk mendokumentasikan daftar hadir, jadwal pelajaran, nilai ulangan, serta kegiatan pembelajaran. Nah, dan yang terakhir untuk tes ini ada 2, yaitu tes berpikir kritis dan hasil belajar. Nah, untuk hasil belajar itu ada 10 soal pilihan ganda dan 5 soal IC, yang mana berdasarkan atas taksonomi Bloom dari C1 sampai C6. Untuk kemampuan berpikir kritis dibagi menjadi 5 soal IC berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis. Yang pertama, memberikan penjelasan dasar, lalu menentukan dasar pengambilan keputusan, memberikan kesimpulan, memberikan penjelasan lebih lanjut, serta menalar dan mengintegrasikan. Selanjutnya, untuk teknik analisis data, di sini untuk kemampuan berpikir kritis menggunakan rumus K sama dengan JS per JM dikali 100, yang mana K itu adalah kemampuan berpikir kritis, untuk JS itu adalah jumlah skor yang diperoleh, untuk JM itu merupakan jumlah skor maksimum dikali 100. Lalu untuk hasil belajar siswa menggunakan rumus jumlah skor dibagi 20 lalu dikali 100. Nah, untuk prosedur penelitian, yang pertama melakukan persiapan, yaitu membuat instrumen penelitian. Setelah itu menentukan populasi penelitian. Nah, setelah menemukan populasi penelitian akan diuji homogenitasnya untuk menentukan sampel, yang mana sampel itu ada 2, 1 kelas kontrol, 1 untuk kelas eksperimen, yang mana nantinya untuk kelas kontrol itu diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran konvensional yang dilakukan oleh guru MAN 2 Banyuwangi, serta kelas eksperimen diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran recall itu. Nah, setelah diberi perlakuan, maka akan dikasih post-test. Setelah itu melakukan observasi, yaitu untuk wawancara siswa dan siswi bagaimana tanggapan mengenai KBM menggunakan recall itu. Setelah itu baru dianalisis data dan melakukan pembahasan. Setelah itu baru bisa ditarik kesimpulan. Baik, untuk demikian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi oleh saudara Ahmad Kurniawan. Untuk acara ketiga yaitu tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini akan dibuka 2 sesi pertanyaan, di mana pada setiap sesi terdiri dari 2 pertanyaan dari peserta seminar. Sebelum menyampaikan pertanyaan, peserta dimohon untuk menyebutkan nama dan NIM terlebih dahulu. Saya akan membuka pertanyaan untuk sesi pertama. Bagi yang ingin bertanya, silakan peserta dapat ketik pertanyaan pada kolom komentar. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya untuk sesi pertama ini?
terdapat 2 pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaan, yaitu yang pertama dari Maulidia Vicky, NIM 180 210 30 30 62. Pertanyaannya itu, dari sekian banyak model, mengapa saudara menggunakan model pembelajaran recall? Dan untuk pertanyaan kedua, yaitu dari saudara Dinda Ayu. Pertanyaannya yaitu, mengapa Anda memilih MAN 2 Banyuwangi sebagai tempat penelitian Anda? Baik, untuk saudara Ahmad Dwi dapat menjawab pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama dari saudari Maulida Vicky Wijaya, NIM 180 210 30 30 62. Izin bertanya, dari sekian banyak model, mengapa saudara menggunakan model pembelajaran recall? Nah, kenapa saya menggunakan recall ini? Karena untuk model pembelajaran recall ini belum diterapkan pada sekolah MAN 2 Banyuwangi. Dan selain itu, sekolah MAN 2 Banyuwangi itu akan melakukan pembelajaran secara offline, tentunya dengan protokol kesehatan, yang mana jika pembelajaran offline dan menggunakan model pembelajaran recall yang berbasis outdoor learning, pembelajaran di luar kelas, maka proses pembelajaran itu akan lebih mudah dan akan lebih efektif, seperti itu. Bagaimana untuk saudari Maulida Vicky? Baik, untuk saudari Maulidia Vicky, apakah ada